dia menggunakan kuda yang berwarna hitam. Karena ma'ahu samaniyatu alafi hisonin, bersamanya juga ada sekitar 8.000 kuda. Ala launi hisonihi, yaitu sesuai dengan warna kudanya sama. Siwa sairil alwan, selain warna-warna yang lain. Wakani yuqaddimuhum Jibril ala farasin. Kemudian malaikat Jibril mengajukan kuda ala farasi unsa, yaitu kuda yang berjenis kelamin perempuan. Wa Mikail yasukuhum hatta la yushaddu minhum ahadun. Kemudian Mikail juga kemudian menggiring kuda tersebut sampai kemudian tidak ditutupi dari mereka salah satu pun. Ada Jibril bi farasihi, malaikat Jibril kemudian mendekat dengan kudanya. Alam wajadal hison rihal unsa, maka ketika kuda itu mendapatkan yaitu rihal unsa, yaitu bau daripada kuda perempuan. Lam yatamalan Fir'aunu min amrihi syai'an, maka Fir'aun tidak bisa menguasai dari perintahnya sedikit pun. Pada jalal bahro, maka kemudian turun ke laut. Watami aku dulu dan juga tentaranya mengikuti Fir'aun menuju ke lautan tersebut. Hatta idza iktamalul jami'an, sehingga ketika sempurna semuanya, tentaranya bersama Fir'aun masuk ke dalam lautan bil bahar. Wahum awwaluhum bil khuluji tentu kapal bahru ini. Kemudian Nabi Musa, Nabi Harun adalah orang yang pertama kali keluar dari lautan tersebut bersama Bani Israel. Setelah keluar dari laut tersebut, akhirnya lautan itu kemudian menjadi bersatu kembali. Akhirnya Fir'aun menjadi tenggelam di lautan tersebut. Jadi tadi menggunakan tekniknya itu menggunakan kuda betina supaya bisa tertarik. Fir'aunnya akhirnya yang membawa kuda tersebut kemudian tertarik. Awalnya pun ngoyak kuda betina ingkang digawa malaikat Jibril. Saya dipun oyak barang berbuka ben kene lautnya sampun kebak wong bariku Nabi Musa, Nabi Harun kalian konco-koncone metu saka laut, jalane laut ingkang dipun pukul Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu lautan kembali menjadi utuh. Akhirnya Fir'aun tenggelam di tempat tersebut. Akhirnya Tuhannya tenggelam karena Fir'aun mengaku menjadi Tuhan. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwan. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwan. Fa'atba'ahum mongko anut Nabi Musa lan Nabi Harun sapa Fir'aun wa junuduhu, Fir'aun lan bala tentarane pun baghyan wa 'adwan, hale lancut wa adwan lan hale
dipun mufridina fi mahabbati qatlihim wa mujawizina al-hadda, yaitu berlebih-lebihan di dalam kesukaannya membunuh mereka, memerangi mereka, dan berlebih-lebihan di dalam melewati batas. Fir'aun dan tentaranya mengikuti Nabi Musa, Nabi Harun dan juga Bani Israel dengan permusuhan. Hatta ila berbau rohut, sehingga nalikanipun nemuni ing Fir'aun apa al-gharabu tenggelam olah mengucap sapa Fir'aun amantu iman sapa ingsun. Jadi ternyata Fir'aun ketika tenggelam bilang saya iman kepada Allah. Bahkan lengkap amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Bagi Fir'aun mengaku tidak ada Tuhan selain yang diimani oleh Bani Israel. Jadi anak rusak teman kelakuan la ilaha orang atau pangeran kang wajib dipun sembah illalladzi amanat kejaba Tuhan kang wis padha iman diri kelawan Allah di sapa Bani Israil. Jadi Fir'aun mengatakan saya beriman kepada Tuhannya Bani Israil, kepada Tuhannya Bani Israil. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk wong-wong sing Islam. Itu Fir'aun mengakui ampuni Fir'aun itu wong Islam. Alladzina aslamu nufusahum lillah. Maksud muslimin adalah orang yang menyelamatkan jiwa-jiwa mereka karena Allah. Faqala Jibril akhirnya berkata kepada Fir'aun, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Al-ana ing dalam saiki wa qad asaita teman-teman wis maksiat sapa sira qablu sadurunge wa kunta minal mufsidin, dan wis ana sapa sira iku minal mufsidin saking golongane wong kang rusak. Maksudnya adalah sekarang engkau beriman, bertobat, padahal dulu sungguh engkau telah menyia-nyiakan tobat. Saiki iman, saiki tobat, padahal biyen orang belum tobat. Sejarahnya malaikat Jibril. Sekarang Fir'aun mau menyia-nyiakan tobat pada waktunya. Dikandani ayo ndak tobat-tobat orang tobat-tobat. Saiki kerem malah kondune tobat. Ini jenis tobat bos orang tenanan tobat pun wis kepepet kondo tobat kepepet. Wa sarta dunia ka alfaniyah, engkau lebih mengutamakan duniamu yang rusak daripada akhirat yang langgeng. Engkau sudah benar-benar termasuk orang yang overload, berlebihan di dalam kesesatan, dan juga sudah menyesatkan ataupun tersesat dari keimanan, maka Allah tidak akan menerima hal itu dari Fir'aun. Li'annahu innama amana inda nuzulil adab. Kenapa kau tidak menerima taubatnya Fir'aun? Karena Fir'aun itu beriman ketika turunnya azab. Dari Fir'aun
Wa inna ma'aqarra bi'izzatir rububiyyah wa wahdaniyatillah ta'ala wa lam yukir binubuwati Musa. Fir'aun sudah mengakui tentang rububiyah, tentang ketuhanan. Tuhannya adalah Allah, mengakui tentang wahdaniyahnya Allah, mengakui, tetapi tidak mau mengakui kenabiannya Nabi Musa. Berarti apa tuanya? Kalau kita beriman kepada Allah tapi tidak mengimani kenabian Nabi Muhammad, iman kita akan jadi batal. Yang namanya iman harus sempurna. Antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Harus iman kepada Allah, Rasul, kitab, hari akhir, iman kepada Allah dan qadar. Ini wajib semuanya, tidak boleh pilih-pilih. Jadi kalau orang beriman kepada 5 hal, pada Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari akhir, misalnya tidak beriman kepada qadar dan qadar, itu berarti imannya juga bisa batal. Hanya kita kalau ada kejadian apa saja, kita disuruh ini menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Iman angel ini, sing angel ini iman kepada qadar dan qadar. Misalnya ada kejadian anak ditinggal oleh bapak atau ibunya meninggal dunia, misalnya, ataupun sebaliknya ada orang tua ditinggal anak, yang harus menerima walaupun keadaannya pahit, sakit hati, tidak belum waktunya anak saya itu meninggal dunia, tapi harus menerima fakta kenyataan. Anjir kumpulnya semua tentang diri dengan kodoh-kodoh ikut Gusti Allah. Ini angel biasa. Sampai saya juga pernah ada yang ditinggal oleh anaknya, terus sampai langsung di junjung, digotong rento. Anak saya belum mati, nangis. Masuk ke rumah sakit, terus langsung direvisi oleh pihak rumah sakit, terus tidak mau, masih belum yakin anak itu meninggal dunia. Tapi kalau itu mungkin belum yakin saja, bukan tidak terima terhadap keputusan Allah. Karena mungkin baru saja telepon-teleponan dengan anaknya, baru saja ketemu dengan anaknya, setelah itu anaknya tidak ada, bukan belum yakin, bukan belum terima terhadap keputusan. Kalau misalnya kita tidak mau percaya terhadap keputusan ini, jadi jangan sampai tidak percaya terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat ini kita harus berusaha menasihati hati kita masing-masing dengan keadaan kita pada saat ini, dengan kehidupan kita pada saat ini, dengan rezekinya kita pada saat ini. Kita harus berusaha menasihati hati kita. Namanya pun komponen rezeki, komponen keadaan, atas ngerti komponen kehidupan sekarang ini harus itu. Ini adalah bagian daripada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Fir'aun ini beriman kepada Allah ketika turunnya azab, makanya tidak diterima. Hanya mengakui rububiyah, hanya mengakui wahdaniyahnya Allah, tetapi tidak mengakui kenabian Musa alaihissalam.
menawi Fir'aun iki umatipun Kanjeng Nabi Muhammad jane sagedipun tampi. Jadi penake dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad, pokoknya dosa segala apa saja bisa diterima taubatnya, malah yubardir selagi belum nyawa itu keluar terus sampun ngorok itu, insya Allah masih dipun tampi. Penake dados umat Kanjeng Nabi sampai titik darah penghabisan dan wis meh mati terus tobat. Aku tobat, aku mlebu Islam. Ditampa Islamnya. Dan terus malam membuat dados malam disolati boten disolati. Sedina saderenge sedo bariku kondo karo anake aku pengen mlebu Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gak saja mas rasa sedih, gak saja bariku mati. Itu ditompo niku. Niku penake dados umat Kanjeng Nabi. Tetap ditompo. Selama belum napa untuk golongan itu kemarin ngorok niku tetap ditompo. Malam itu niku benar. Tetapi niki termasuk umatipun Nabi Musa alaihissalam. Bahwa istimewa dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Menu istimewa, programnya program istimewa, kurikulum istimewa. Mas Renat niat mawon, niat gawe apik ora sida tetep dicatet. Niat gawe elek ora sida dihapus. Niat arep apa ngamplong wong terus ora sida dihapus. Dosane dihapus. Abi umate sak dereng Kanjeng Nabi Muhammad niat gawe apik dicatat ora sida dihapus. Abi niat gawe elek dicatat ora sida tetep tulisane ora usah dihapus. Harap usah tenan. Yang paling benar adalah umatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi dengan niat mampleng terus niat jiwi niat apa-apa nanti sakit rolas nanti obat biangan tapi boten sios niku dihapus senajan sampun kathah sangat apa tetap dihapus iki dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad kekhususanipun man Kanjeng Nabi man kathah sangat dengan kitab Khosoisul Ummah karena ini pun Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani itu ada tentang kekhususan umatipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada kita pun ini pun kata jadi benar sangat termasuk ini taubat masalah taubat. Terus wali anna dzalika iqrar kana mabniyan ala mahdid taqlid. Karena pengakuannya Fir'aun terhadap ketuhanan Allah itu dibangun didasari atas hanya faktor taklid semata, permohonan manut orang berdasarkan pemikiran yang dalam, hanya taklid saja, taklid kita hanya mengikuti wahwa kana dahriyan mungkaron liwujudis sonik, tapi tetap saja beliau Fir'aun itu tetap saja selama-lamanya berabad-abad tetap mengingkari terhadap wujudnya Sang Pencipta. Sudah lama mengingkari terhadap wujudnya Sang Pencipta. Wa innama dzukira hadhil kalimah liyatawassala biha bila taqidil kalbaliyah al-hadirah. Wa innama dzakara hadhil kalimah. Fir'aun itu menyebut kalimat tersebut. Fir'aun itu menyebut kalimat la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Itu Fir'aun menyebut kalimat tersebut, kalimat iman kepada Allah
iman kepada Tuhannya Bani Israel itu adalah liyatawassalaka ila daf'il kalbaliyah al-hadirah. Tujuannya cuma satu, yaitu supaya musibah yang menimpa Fir'aun itu dihilangkan oleh Allah, alias ada maunya gitu ya. Ada maunya, tidak murni, tidak murni. Jadi iman tidak murni, hanya tujuannya untuk menolak kejadian yang menimpa pada Fir'aun, yaitu ditenggelamkan di lautan. Padahal ditenggelamkan di lautan gampangnya sorone enak, renang gratis, terus bayar ompong banget, tapi koyo tetap Fir'aun tidak mau diberikan baliyah, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan siksaan oleh Allah, terus dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Fir'aun orang seorang nabi, kursus di sini mungkin di Solo, ada kursus renang, terus tidak bisa renang. Jadi perlu ini harus kursus renang supaya tidak gaya batu kayak Fir'aun. Jadi kesimpulannya pun Fir'aun meninggal dalam keadaan tetap kafir, dan doanya Nabi Musa, Nabi Harun dikabulkan oleh Allah. Dan doanya sudah lama, baru dieksekusi 40 tahun, akhirnya Fir'aun tenggelam dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi betul sekali, Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Jadi tidak beriman sampai akhir hayatnya. Bal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Wa laqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum min at-thayyibat fama ikhtalafu hatta ja'ahumul 'ilm. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Wallahu a'lam.